Hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dwi Hasuti, kepadanya dipersilakan. Terima kasih pada Ibu Putri yang sudah memberi kesempatan. Baiklah Bapak Ibu, di sesi yang ketiga ini, ya, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif aksi nyata untuk mobil 1.4. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wali wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Manggarai, Bapak Haikal Ismail SMSI, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum Bapak Rino Indra Tama SPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Saiful SPD, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SMA. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini yang cukup terpilih kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, didoakan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah nanti di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berdiri Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak yang mana saya sudah mendapatkan materi ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengikuti guru penggerak, ya saya sarankan sih Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak karena ini ilmunya sangat bagus ya. Jadi kita sebagai guru itu memang idealnya bisa mendapatkan materi-materi di guru penggerak. Langsung saja, budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif itu kalau di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Tadi sudah di sesi yang pertama dengan Pak Haji Sudi kita sudah bahas tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Nah, itu beriman dan bertakwa. Terus apalagi nih? Mandiri, bernada kritis, kreatif, bergotong royong. Ya. Kemudian tujuan pendidikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat itu. Jadi memang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita itu pendidikan itu kita memang harus mengikuti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai pendidik ini hanya menuntun laku. Artinya apa? Kita seperti petani, ya. Diibaratkan seperti petani atau tukang kebun, ya. Dimana kalau kita itu menanam padi maka akan tumbuh padi. Kalau kita menanam jagung maka akan tumbuh jagung. Jadi tergantung apa yang kita tanam. Begitu juga dengan ibaratnya murid kita, ya anak-anak kita. Kita itu hanya menuntun saja. Anak-anak itu sudah mempunyai minat dan bakat. Nah, kita itu hanya untuk menuntun saja sesuai dengan minat dan bakat anak. Ya. Jadi kita selama ini kan gini, kita terlalu memaksakan anak mengikuti kemauan kita sebagai guru. Ya. Nah, dalam filosofi ini tercerahkan oleh filosofi yang Ki Hajar Dewantara seperti itu, ya. Tujuan pendidikan. Nah, ini tadi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, ya. Tadi sudah disebutkan oleh dari beriman bertakwa, mandiri,
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Tujuan budaya positif di sekolah yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi kita itu sebagai pendidik itu harus menghamba pada siswa. Artinya apa? Menghamba itu bukan memuja itu sebagai apa, tetapi berpihak pada siswa. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tolak ukur budaya positif itu sudah berhasil di sekolah kita ini. Yang pertama adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian terwujudnya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, dan tentunya karakter P5 tadi. Ya. Nah, kita akan bermain-main dulu nih. Ya. Ada pertanyaan seperti ini. Nanti Bapak Ibu sebut setuju atau tidak. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ya. Kemudian nomor 2, pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jadi kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ tadi ada kata-kata disiplin. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin itu apa sih yang terbenak di benak kita itu apa? Mentaati peraturan. Terus apa lagi? Kalau nggak disiplin, hubungannya dengan apa nih? Hukuman, ya. Terus apa lagi? Pelanggaran. Apa adik? Pelanggaran. Pelanggaran, ya. Gitu. Jadi kalau kita ada kata disiplin, ya, pasti yang diingat adalah peraturan nih harus patuh. Kalau lagi hukuman, ya. Gitu. Nah, apa sih makna disiplin itu? Disiplin itu artinya adalah belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini tadi yang sudah disebutkan sama ya, kepatuhan, kemudian kecenderungan umum adalah disiplin adalah ketidaknyamanan, ya. Itu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi hukuman, kemudian tidak nyaman, kepatuhan, ya. Biasanya yang di benak kita itu adalah seperti itu. Selanjutnya, ya, dalam konsep budaya positif ini nanti yang kita pelajari adalah disiplin positif, nilai kebaikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan dari institusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga institusi. Dan ini sebenarnya ini sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ya. Nah nanti bentuknya seperti apa kita bahas bersama. Yang pertama adalah kita bermain-main dulu nih Bapak Ibu. Di sini ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Ya. Ini nggak usah tidak usah sebagai tidak, tetapi gini, bayangkan Bapak Ibu mengepalkan tangan, ya. Kemudian cari pasangan. Nih, cari pasangan nih, boleh depan dan belakangnya. Kepalkan tangan, ya. Kepalkan tangannya Bapak Ibu, ayo. Nah, kepalkan, bayangkan ini adalah di kanan ini ada suatu barang yang sangat berharga. Karena Bapak Ibu bayangkan apa? Ya. Kemudian
kemudian mencoba disuruh teman yang satunya ini lawannya ini untuk membuka tangan. Ayo Bapak Ibu, apakah kamu bisa selamat dengan pokoknya yang penting dia buka tangan? Apakah nanti teman Bapak Ibu bertempat tangannya mau atau tidak? Ya, dengan cara membunuh juga boleh, mengancam juga boleh, menghakim juga boleh, merayu juga boleh, ya, atau bahkan menyuap. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu bisa dipraktekkan nggak? Ya, misalnya nih, Bu Desi sama Bu Ella, ya, kemudian Mbak Kifa sama Bu Linda, Azaki sama Pak Anggi, Bima sama Bu Koni, ya. Yang lain itu juga sama, silakan cari pasangan. Kira-kira Bapak Ibu mau mempertahankan nggak? Jadi orang yang berani nih, ibarat berani mau nggak? Ada yang mau yang sini, yang berani gitu, karena ini dibayar dulu, kemudian kalau ini mau nyawa atau berharga gitu kan? Ya, di kelasnya. Sekarang coba, kenapa Pak Anggi dikasih membuka tangan? Benefitnya Karena segala yang terjadi ini bukan berbeda. Jadi ibaratnya segala yang dimiliki tidak. Ini bagus sekali Pak. Kemudian ada yang mempertahankan, siapa yang mempertahankan? Aneska Alasannya apa? Bu Desi, ya Bu Desi. Tadi kalau Bu Desi nggak mau kasih nih. Saya mempertahankan karena saya berjuang untuk mendapatkan makanya Jadi itu pendapat kalau pagi pengen ini bawahnya apa ini saya sendiri. Nah kalau Bu Desi saya udah berjuang untuk mendapatkan itu. Nah apa sih hubungannya dengan disiplin positif ini? Ya. Nah jadi nanti ada kaitannya Bapak Ibu. Kaitannya adalah disiplin ini adalah kemampuan mempertahankan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu nilai-nilai dalam P5. Ya. Tadi Bu Desi gini, Bu Desi nggak mau buka, ya. Jadi ibaratnya kontrol itu terdapat pada diri kita, ya. Dia nggak mau buka nih. Jadi kontrol diri itu ada di jiwa kita. Nggak mau dikendalikan oleh orang lain. Begitu juga dengan kaitannya dengan disiplin ini, ya. Itu adalah kesadaran kita, ya. Jadi motivasi intensi kita. Kalau tadi dari luar sudah diintimidasi sama Bu Ella, sudah dikasih sama Bu Ella, dia tetap ke Bu Desi ini. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, ibaratnya disiplin itu adalah seperti itu. Ya. Nah ini ilusinya adalah guru mengontrol murid bisa nggak? Bisa nggak guru mengontrol murid? Bisa. Ya. Kemudian kritik. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Bisa nggak? Kita mengkritik seseorang jadi karakternya itu jadi lebih kuat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak? Tidak benar. Itu adalah paradigma teori kontrol atau teori hidup. Nah selanjutnya ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Di stimulus
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Kemudian stimulus yang lain adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dan sampai yang terakhir ini, ya, model berpikir yang menang atau kalah, model berpikir yang menang. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan kebijakan. Nilai-nilai kebijakan universal tadi yang merupakan kelima, ya. Kemudian ini nilai-nilai kebijakan universal yang lain. Ini menurut E25 Years Program, ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ya, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Ya. Ini ada belas kasih, kemudian ada pengertian, ada rendah hati, ya, tanggung jawab, gotong royong, ya, nilai-nilai kebajikan. Kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan atau realitas setiap orang itu berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada kebutuhan cinta, kasih, atau diterima. Ya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kemudian ada penguasaan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke teori motivasi perilaku pada manusia. Ada motivasi eksternal itu berarti dari dalam, dari luar. Ada internal, ada motivasi internal. Nah, contohnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini berarti motivasi eksternal, ya. Nah, jadi motivasi dari luar, karena apa? Tidak mau dihukum. Kemudian ada contoh yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal, ya. Nah, kalau yang dari internal, ini adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tujuannya adalah disiplin. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama, ya, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Nah, nanti kita tayangkan video, jadi ada video. Nanti kita bisa evaluasi kita, ya, evaluasi diri kita sebagai guru. Kita tuh di posisi mana sih? Dan baiknya kita itu harus di posisi mana? Apakah penghukum, ataukah membuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah pemantau dan manajer? Dan ini kita lakukan ke murid kita. Nah, untuk yang posisi kontrol ini Bapak Ibu bisa lihat silakan dilihat Bapak Ibu ini posisi bawah kita. Kita tuh di posisi mana sih? Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
mengevaluasi kita loh. Selamat pagi, Bu. Ini bagus loh. Filmnya Kamu terlambat. Kamu deh. siapa yang terlambat? begini? Saya begitu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan Ayo basket. siapa ini? Siapa yang pernah begini? Saya Posisi pernah loh. waktu biasanya berbicara dengan orang ini menghadir, menunjuk-nunjuk penyakitnya dan itu hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Loh, ya. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf, Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakanmu. Tadi ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah melihat tayangan 5 posisi kontrol. Ada yang mau bercerita atau berpendapat selama ini apa sih gitu kan? Dari 5 posisi tadi sebagai penghukum, kemudian merasa bersalah, teman, kemudian memantau dan manajer. Ada yang mau bercerita? Siapa? Bu Latifah? Silakan Bu Latifah. Siapa ini yang mau bercerita? Pak Reza yang biasanya piket nih. Biasanya kita berangkat kita tanya Pak Reza. Coba. Yang dua Bu, kalau saya biasanya jadi ketika siswa terlambat itu pertama ditanya dulu alasannya kenapa. Selanjutnya ya seperti yang sudah disepakati oleh piket, jadi siswa yang terlambat diberikan punishment ya, sesuai dengan waktu keterlambatan siswa tersebut. Seperti itu Bu. Ya. Jadi kalau Pak Reza lebih ke posisi nomor 2 merasa apa tadi? Bersalah. Biar anaknya merasa bersalah gitu. Oh ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Mungkin Pak Zaki? Belum pernah terlambat, tapi sudah pernah ngajar jam pertama. Oh belum. Jadi ada ini ya. Semuanya pas yang Pak Zaki jam pertama semuanya masuknya tidak terlambat ya. Miss Pagi coba. Biasanya sebagai posisi mana nih jujur aja. Jadi dengan melihat tayangan tadi buat evaluasi diri kita. Saya jadi Saya juga nggak sudah lama juga. Tapi tidak sekarang itu kan. Bu Rahmani, kita pendapatnya nih Bu Rahmani. Ya mungkin yang poin nomor 4 ya Bu, sebagai guru sebagai teman nanti tidak terlalu menekan dia, tetap hukuman diberikan pelan-pelan gitu. Jadi dia welcome sama kita, welcome dengan keadaan dia juga welcome dengan kita. Nanti solusinya itu dibahas bagaimana hukuman berikutnya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Bu Okta, sering kumpul kan? Ya, Bapak ini silakan berkata. Kalau saya udah yang ngomongin itu Bu, jadi saya siap dulu data-datanya dia. Terus kayaknya dia sebulan ini pelanggaran berapa kali, terus habis itu pelanggaran apa aja, jadi tinggal sampaikan aja. Dan datanya terus kenapa konsekuensinya gimana, udah selesai gitu. Mantap ya jadinya ya. Pak Mahmi, ini cerita. Dari apa yang kita lihat di video tersebut memang tidak ada pendidikan makin bersama. Dan dari apa yang saya lihat saat ini memang mesti dengan data yang ada menyampaikannya dan menyampaikan itu dengan ada yang halus sekali seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan harapan ada perubahan positif yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, tadi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita itu sebagai pendidik harusnya di posisi apa tadi Bapak Ibu? Manajer. Tapi terkadang memang kita ya belum bisa ya untuk mencapai, tapi kita memang harus berusaha ya. Saya sendiri juga belum bisa. Tadinya pas dia kayak waduh berarti saya pada saat itu suka penghukum dong gitu kan. Gitu. Itu adalah posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan.
menunjuk-nunjuk, ya, kemudian menyakiti, menyindir. Misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, biasanya kita awas ya, gitu. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian tadi sudah lihat tayangannya ya, kalimatnya kata-katanya seperti apa, kemudian teman, pemantau dan lain-lain. Memang sehingga kita itu di posisi manajer, tapi jujur saja untuk saya ini tadi sepakat dengan dokter, biasanya ini pemantau dulu ya, mencatat, mengamati ya, terus nanti kita kasih tahu nih pelanggaranmu sudah segini. Karena kalau kita itu marah-marah terus sudah capek ya Bapak Ibu ya, nanti jadinya darah tinggi deh. Nah, ini lanjut Bapak Ibu, ini ada hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi. Tugas Bapak Ibu adalah membedakan kalimat ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat. Jadi murid nih ya, kita suruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Jadi suruh mencatat 100 kali nih anak. Hukuman. Oke, kita simpan ya. Kemudian ini biasanya Pak Reza nih yang nomor 2 ya. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini? Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada hukuman. Kita lihat dulu ya. Nanti kita cek. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpah karet di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Asep, ini bukan konsekuensi Asep. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hanya Bu Fikri. Iya. Aku lagi serius Pak. Ini hukuman apa konsekuensi Pak? Hukuman. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pojok. Konsekuensi. Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah menjawab ya. Kita cek. Nah, yang pertama mencatat 100 kali itu hukuman. Kemudian lari dari lapangan basket itu hukuman. Murid diminta push up juga hukuman. Ya. Kemudian mematikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu jelas hukuman. Nah, ini lari dari lapangan basket ini konsekuensi. Ya. Jadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di hukuman ingat deh Bapak Ibu, hukuman itu apa ya? Akan terekam di memori murid kita, ya. Dendam, ya. Saya selalu menekankan ke anak-anak itu apalagi kelas 12, ya. Karena kalau sudah diatur agak susah itu, ya. Misalkan nggak fokus dalam belajarnya, kemudian di kelas itu agak serius, saya suka begini. Berikan pesan yang terbaik buat gurumu pada saat kalian pembelajaran seenaknya. Biasanya kan guru marah tuh, kita kan terpancing kan akhirnya. Bukan marah sih, sebenarnya kita harus tegas sih. Mereka pasti diingatnya adalah kita tuh di pelajaran itu di terakhir itu pasti ingat adalah marah terus. Oh ini ingat misalkan ingat budi, budi marah gitu. Begitu juga dengan kita ingat murid yang terlambat, terus pasti yang diingat adalah itu ya. Nah ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat anak sakit,
baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, jadi bisa terpendam sampai lulus pun yang diingat, misalkan mengingatnya Bubi tukang ngomel gitu, tukang lulus saya suruh lari misalnya gitu, jadi yang diingat adalah itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ya, ini biasanya apa tuh? Yang membenci kedisiplinan tuh. Al-Quran, Al-Quran. Nah, Al-Quran, ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia tidak dihukum, ya, padahal dia salah. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini kalau hukuman, ya. Tapi kalau konsekuensi, seutuhnya harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau yang konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan. Oke, lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah tadi ada pernyataan ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ternyata membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita sama murid itu, ibu kecewa, gitu kan? Jadi merasa biar anak itu merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai hukum. Kalau kita melontarkan kata-kata itu seperti kita ya. Saya kecewa. Kemudian ayolah lakukan bikin ibu. Ini sebagai pernah. Kemudian apakah aku mau mendapatkan stiker bintang hari ini adalah memantau, ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir ini adalah penghukum. Lanjut ke yang terakhir ini adalah terakhir, ya, restitusi. Ya. Restitusi itu apa sih? Bapak Ibu pernah dengar nggak? Restitusi, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Itu restitusi. Ya, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen tahun 2004. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya sudah kita jalankan, tetapi kita tuh nggak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Ya. Bapak Ibu kan sering mendapatkan atau memanggil anak yang bermasalah. Nah, pasti dengan bertanya dulu ya permasalahannya apa. Sebenarnya kita sudah melaksanakan ini ya, namanya segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ini ada 3 tahapan dan tahapan ini tidak boleh terbalik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan dan yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan. Ini adalah 3 restitusi. Nah, ini ada videonya lagi Bapak Ibu. Jadi silakan nanti ditonton. Idealnya kita pada saat memanggil anak itu adalah seperti ini prosesnya. Ya. Kemarin saya praktek itu sampai berkali-kali sampai ternyata memang ada tahapannya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, seorang guru berada dalam posisi manajer
menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini stabilitas identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa menunjukkan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser
dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu tadi Bapak Ibu sudah melihat tayangan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Saya minta tanggapannya nih kepada Bu siapa nih, Bu Ella atau Bu Fitri ya. Pada saat ini kan Bu Fitri sebagai BP ya, bagaimana Bu pada saat menangani masalah, apakah sudah menggunakan langkah-langkah seperti ini? Pada dasarnya bagaimana? Jadi di tahap awal kita menanyakan ada apa dengan ada yang telah kita cross check dulu, kita gali dulu latar belakangnya ada apa, kenapa sih dia sampai melakukan hal seperti itu. Setelah itu kalau dia melakukan kesalahan, kita berikan, kita kasih tahu bahwa kalau kesalahan harus dibayar dengan macam-macam. Jadi dia tahu konsekuensinya kalau dia melakukan itu konsekuensinya apa. Dan setelah itu kita selesaikan bareng-bareng. Kita kira-kira solusi apa yang bisa menyelesaikan hal itu. Terima kasih pada Bu Fitri. Ya. Sebenarnya kita sebagai guru sudah melaksanakan tahapan ini ya. Cuma memang belum sedetail itu tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan yang benar. Mengenai keyakinan melaksanakan. Nah ini adalah ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntut untuk melihat dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam ini adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan fokus pada solusi. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri ya. Tadi solusinya apa sih gitu. Kemudian yang ke-9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini adalah restitusi. Nah tadi ini sudah disampaikan di video tadi ya. Itu sudah terlihat. Nah yang terakhir ini adalah keyakinan kelas. Ya. Jadi kalau di awal pelajaran itu Bapak Ibu itu atau wali kelas biasanya bikin peraturan kelas, peraturan atau kontrak pembelajaran, atau apa nih Bapak Ibu sukanya bikin apa? Bikin kue. Ya. Kalau saya sebelum
mempelajari ini, saya mengatakan kontrak pembelajaran, tapi sebenarnya ini namanya keyakinan kelas. Saya juga baru tahu, baru mempelajari ini, oh itu namanya keyakinan kelas, ya. Jadi kan biasanya pada saat awal pelajaran baru tuh di bulan Juli baru masuk pertama kali di kelas itu kan kita bikin aturan-aturan tuh. Nah ini sebenarnya namanya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan, bukan kontrak pembelajaran, tapi namanya keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama. Jadi disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosset tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam. Jadi keinginan dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Makanya keyakinan kelas ini dibikin bersama-sama. Jadi kalau di sini bukan hanya keyakinan kelas itu bukan hanya sebagai wali kelas, tapi guru mapel pun juga bisa, ya. Nanti setelah ini bisa Bapak Ibu untuk praktekannya. Saya juga mau praktekannya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa nih, Bapak Ibu? Untuk menjawab kenapa bukan peraturan, kenapa harus keyakinan? Menjaga keselamatan. Kalau Pak Berani dibilang polisi, ya. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Aturan pemerintah kesehatan nih kata Bu Imas, ya. Gitu. Jadi itu. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita harus takut kena punishment tuh, ya? Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan itu terdorong motivasi dari diri kita. Jadi kalau kita sudah yakin, maka akan digerakkan, maka kita akan meyakini itu, percaya nih. Misalkan kayak tadi, ya. Kalau kita tidak menggunakan masker, misalnya pada waktu COVID itu, maka kita akan tertular COVID, gitu kan. Jadi meyakini itu kan tergerak dari hati kita, dari jiwa kita, intuisi kita, ya. Begitu juga dengan membuat keyakinan kelas. Makanya pada saat membuat keyakinan kelas ini, bukan gurunya dulu yang mengatur peraturannya, tapi kita kolaborasi dengan murid, ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang dirinci. Kemudian pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Jadi dalam bentuk positif, bukan negatif. Nanti bentuknya seperti apa, ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada soal nih Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalimat keyakinan kelasnya apa? Jadi kita membuat keyakinan kelas itu yang mudah diingat, yang mudah dipahami. Tidak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Jadi bentuknya adalah positif. Kira-kira kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya ini apa keyakinan kelasnya? Contohnya ini ya. Berarti anak itu adalah tanggung jawab. Berarti kita sudah bikin keyakinan kelas, di kelas itu tanggung jawab. Jadi kalau ada kata-kata anak-anak nanti sudah buku tidak berserakan, berarti sudah bertanggung jawab. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Bikin keyakinan kelasnya apa nih kira-kira? Apa? Tidak dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh kata-kata jangan, tidak.
nggak boleh. Jadi harus positif. Kalimat itu harus positif. Tertib, ya oke, kasih banyak ya Pak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, coba kita simpan ya. Dilarang melakukan kekerasan. Kan ada yang berantem tuh, misalkan anak TKJ. Jadi bikin keyakinan kelasnya. Wah, akuntansi. Seperti ya. Dilarang menggunakan narkoba. Boleh. Haram. Oke, kita simpan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Oke. Gunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jatuh. Jadi keyakinan kelas itu nah nanti Bapak Ibu juga bisa praktekkan di mata pelajarannya atau Bapak Ibu kelas bisa praktekkan di kelas. Kita lihat ya, misalkan selalu mengembalikan ke tempatnya, keyakinan kelasnya jadi apa? Nah, ini selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya kita tulis ternyata apa? Bertanggung jawab, ya. Jadi tadi kan keyakinan kelas itu kalimatnya pendek, mudah dipahami, mudah diingat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, ini menghormati orang lain, ya. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, jadi keselamatan, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Ya. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini adalah keselamatan dan keamanan. Jadi pada saat membuat pada saat membuat keyakinan kelas, ini Bapak Ibu wali kelas bisa anak-anak dikasih post-it, kemudian dia suruh menerangkan sendiri, kamu mau peraturannya seperti apa, suruh tulis aja. Nah nanti kita sebagai wali kelas itu merangkum tuh apa yang dikatakan oleh anak, pasti kan anak tidak boleh berisik. Nah nanti kita sepakati apa keyakinan kelasnya gitu. Ya begitu juga untuk mata pelajaran. Nah, misalkan setelah pergantian jam tidak boleh telat 15 menit. Nah, ternyata apa? Nanti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi panjang banget ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaan ya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan tentang budaya positif pada memang tugas saya harus mengibarkan ke Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu ya. Nah, sebelumnya kan dua kelas di sini ya, kelas 11 MIPA 2. Nah, kemarin kita belum buat peraturan kelas. Dan hari ini kita kan buat peraturan kelas dan selanjutnya nanti akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Ibu pengennya nanti kalian memimpikan kelas kita ini pengennya seperti apa sih, pengen jadi seperti gimana ya. Kalian punya impian ya, kemudian impian itu kalian nanti tuangkan dengan dikasih post-it ya, bukan dikasih post-it. Impiannya itu pengennya kelas yang bagaimana, tentu kan kita pengennya kelas yang mana, kelas yang enak buat belajar, suasananya enggak ingin bagaimana lagi, yang rompak, yang wangi, terus apa lagi
yang bersih, solid. solid, ya. Nah, kalau menentukan itu anak-anak kalian itu nanti kita tempel di. Nah, sebelum kalian nanti menerapkan undian kalian, kenapa sih bukan peraturan kelas? Kenapa namanya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Tapi kenapa keyakinan kelas? Nah, ini gue kasih gambaran dulu ya, sebelum kita membuat keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama nih, mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keselamatan. Nah, terus ada lagi? Dia tidak tilang. Apalagi? Dia tidak terjadi kecelakaan. Melindungi kepala apabila ada lagi? Ya, tadi melindungi kepala kalau misalkan jatuh, berarti melindungi apa? Kita jadikan keselamatan. Untuk kalau keyakinan kelas itu kita jadikan menjadi kalimat yang positif. Ya, tadi kan dia kalau jatuh itu kepalanya tidak sakit, gitu kan? Nah, kemudian dia tidak kena tilang, dia apalagi tuh? Dia kerudungnya tidak ya sana sini bu, dia tidak nafsu angin misalkan. Nanti jadikan bentuk salah satu bentuk kalimat positif yaitu yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, biar apa? Biar tidak tertular, apalagi? Tidak terjadi penyakit. Tidak terjadi penyakit. Nah, menjaga kesehatannya tadi biar tidak tertular ya, biar tidak sakit. Kita jadikan bentuk positifnya namanya menjaga kesehatan. Nah, kemudian kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi yang pertama nanti ya kalian bikin peraturannya. Nah, peraturan ini kalian tuangkan anak-anaknya seperti pengen kelas kita ini pengennya seperti apa ya. Kemudian dari peraturan itu nanti akan kalau sudah kalian tuangkan nanti kita bikin menjadi keyakinan. Jadi kenapa bukan peraturan, kenapa keyakinan kelas? Karena apa? Kalau sudah yakin, itu kan berasal dari motivasi dari diri kita, dari intrinsik, ya. Maka akan lebih kita akan melaksanakannya lebih dengan penuh keyakinan. Ya. Kita mulai saja ya. Dengan imajinasi kalian memimpikan pengennya kelas seperti apa? Ya. Kalau bisa dibantu nih. Nah, sekarang ibu kasih waktu berapa menit nih? 5 menit. Lama? Dari 5 menit itu pokoknya kalian ingin punya aturan seperti apa? Maka ya, boleh satu siswa satu peraturan aja. Oke. Ya. Kemudian nanti kita di sini. Sini aja. Uangkan kalian ini gimana sih? Yang kelas kita itu
kalimat yang kalaupun kalian tulisannya banyak itu akan kita singkat menjadi kalimat yang mudah dipahami, mudah ya. Kalau sudah menempelkan semua, aku minta tolong yang suaranya kenceng siapa? Ada Pananda. Bahkan peraturan yang sudah dibuat oleh mulai dari mana boleh yang jelas baca semua. Ya. Yang ini. Dia itu saat mengganti pakaian pada pelajaran kerja. Nah ini. Dia itu berarti apa ini? Positifnya apa? Biar kalian mudah ingat. Kemudian nggak usah panjang-panjang itu kan panjang-panjang gimana lucu bla gitu kan? Dari apa? Oke, ya, ini dulu ngerti. Ya, terus. Ayo lanjut. Tidak boleh terlalu berisik saat kelas kosong. Ya, apa nih? Tidak berisik saat kelas kosong. Ketika kelas kosong. Tidak boleh berisik. Berarti apa? Kalau teman kamu lagi lagi serius belajar, kamu berisik berarti tidak apa? Berarti menghormatkan. Nah, kita dapat kata lagi menghormati. Lagi. Tidak boleh membuli teman. Apa juga nih? Tidak. Nah, kalau dalam bentuk positifnya apa nih? Nanti beli. Berarti menghargai. Terus tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Masuk ke mana? Menghormati, menghargai. Lanjut. Tidak membuang sampah di kolong meja. Berarti apa? Itu udah buang, terus buang kan? Nanti kita tempel di sini yang ada ya. Oke, lanjut. Tidak boleh terlambat. Nah, apa? Lanjut. Kalau begini menggunakan masker hanya jika sedang sakit saja. Salin. Apa tuh jadinya? Menggunakan masker. Kesehatan. Lanjut. Makan bersama saat istirahat. Yang pertama kamu. Lanjut, pinggir bisa nih. Memakai seragam sesuai ketentuannya. Lagi. Sudah. Oke. Jadi dari yang sudah kalian tuangkan di sini ada 9, ya, 9 keyakinan kelas. Nah ini coba di Nah, dari yang kalian sudah tuangkan bersama kalian, maka didapatkan keyakinan kelas seperti ada tertib, ya, menghormati,
menghargai, kemudian sopan santun, kebersihan, disiplin, kesehatan, tanggung jawab, kebersamaan. Nah ini nanti Ibu minta tolong pada kalian untuk dibuatkan apa namanya di kertas A3, kemudian nanti ditempel di ya, nanti ditempel di kelas. Dan ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita bicarakan bersama. Ini adalah keinginan kalian dan sudah kita sepakati, oke? Jadi sebenarnya itu sudah bisa ditempel ya. Ya, minta tolong nanti kalian buat, boleh ditulis tangan, boleh diketik pakai baik, terima kasih ya yang sudah membuat keyakinan kelas. Semoga manfaatnya kelas kita lebih aman, lebih nyaman buat belajar ya. Tadi bilang lebih kompak, lebih bersama ya, bertanggung jawab, kesehatan, disiplin, kebersihan, sopan santun, menghargai, menghormati dan ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dan lebih baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hermina Surantias dari kelas 11 MIPA 2. Kemarin kami sudah membuat keyakinan kelas. Nah, perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas itu sangat bahagia. Kenapa? Karena dari membuat keyakinan kelas tersebut, kami dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kami. Kenapa membuat keyakinan kelas itu penting? Menurut saya, membuat keyakinan kelas penting itu karena dari situ kita dapat meningkatkan keharmonisan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.